adik-adik. Selamat siang, Ibu. Apa kabar hari ini? Kabar baik. Puji Tuhan. Baik adik-adik, hari ini siapa yang tidak hadir? Hadir semua. Ya, tingkatkan kehadiran ini ya adik-adik. Baik, hari ini kita akan belajar tentang teks berita. KD-nya yaitu mengidentifikasi unsur-unsur teks berita atau membanggakan dan memotivasi yang didengar dan dibaca. Hari ini Ibu akan membahas tentang pengertian dan unsur-unsur saja adik-adik. Nah, apakah adik-adik pernah menonton berita atau mendengar di radio? Nah, Ibu. Ya, berita tentang apa? Berita tentang kebakaran, Ya, tsunami, banjir. nah, setelah adik-adik menonton video atau mendengar itu, apa gambaran adik-adik tentang berita? Semacam berita itu tentang apa begitu? Pengertian begitu. Saya, Ibu. Ya. Berita yaitu berita adalah informasi yang berupa kejadian atau peristiwa yang berupa fakta. Ya, terima kasih, bagus sekali. Tinggal Ibu tambahkan saja. Di berita itu merupakan teks yang berisi tentang segala peristiwa yang terjadi di sekitar kita. Namun peristiwa itu berupa fakta. Apakah adik-adik sudah mengerti apa itu berita? Sekarang kita masuk pada unsur-unsur pokok teks berita. Adik-adik tahu ada berapa unsur dalam teks berita? Ada 6, Ibu. Oh, 5. 5 atau 6? 6. Apa-apa saja? Ada buat apa, Ya, di mana, ya, dari kapan, ya. buat di mana, dan bagaimana. Satu lagi. Nah, jadi biar Ibu yang lanjutkan saja. Jadi word itu kata tanya yang digunakan untuk menanyakan peristiwa yang sedang dibahas atau peristiwa yang sedang terjadi. Kalau where, di mana? Di mana itu? Where itu kan tentang apa? Where itu di mana ya? Jadi ada 6 unsur ya adik-adik. Unsur yang pertama itu what atau apa. Apa itu? Kata tanya yang digunakan untuk menanyakan peristiwa apa yang sedang dibahas atau terjadi. Nah, yang kedua itu di mana. Di mana itu kata tanya yang digunakan untuk menanyakan tempat atau lokasi peristiwa itu terjadi. Yang ketiga itu when atau kapan. Kata tanya ini digunakan untuk menanyakan waktu terjadinya peristiwa itu terjadi. Yang keempat itu who atau siapa. Kata tanya ini digunakan untuk menanyakan orang-orang yang terlibat dalam peristiwa itu. Yang kelima itu why atau mengapa. Kata tanya ini digunakan untuk menanyakan alasan atau latar belakang terjadinya suatu peristiwa. Dan yang terakhir itu how atau bagaimana. Kata tanya ini digunakan untuk menanyakan cara atau proses terjadinya sebuah peristiwa. Ya, di sini Ibu ada sebuah contoh, sebuah berita, ini video ya, tapi proyektornya tidak jadi ya, jadi nanti Ibu kasih saja di baik di sini Ibu ada sebuah berita, kita bisa menonton pada HP saja karena proyektornya rusak. Ibu juga belum copy di laptop. Ibu
Lihat dulu ini. Nah, ini beritanya tentang banjir yang melanda di Brasil. Speakernya ya Bu. Udah speakernya. Ada yang bisa Bisa ya Bu. Nah, setelah adik-adik menonton, ibu ada sebuah contoh, tapi bawa saja sampai di rumah baru kerja saja. Waktunya sudah mau selesai. Tugas. Ada tugas. Buat dalam 2 kelompok adik-adik. Iya Ibu. Ini kelompok pertama punya. Ini kita beri kelompok kedua. Jangan lupa minggu depan presentasi ya adik-adik. Ya Ibu. Baik. Pembelajaran kita hari ini telah selesai.